Tapi hari ini kita hadir dengan Partai Negoro untuk menyatukan semua yang tercerai-berai. Ini adalah rumah bersama untuk politik terbarukan. Di sini hanya ada orang-orang yang berhati tulus, yang mengatakan kekuasaan sebenarnya milik Allah dan telah dimanipulasi dalam ruang demokrasi atas nama kekuasaan konsensus politik yang dari pemilu kepada pemilu melahirkan derita, air mata, penderitaan dan segala macam bagi rakyat. Ini semua harus dihentikan. Saya mengajak kawan-kawan untuk mari, ini rumah bersama. Ini kebersamaan. Memang sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Partai ini bukan partai yang berunding di ruang-ruang AC. Tapi kita akan mengisi ruang-ruang hak konstitusi kita untuk menyuarakan rasa keadilan. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia internasional. Ada kesempatan untuk memperbaiki negeri dan semua orang harus menganggap dirinya bisa memperbaiki. Kumpulan orang-orang yang bisa memperbaiki itu bisa berkumpul dalam satu partai, dan partai baru Negoro Nasional Gotong Royong akan diluncurkan, dan itu adalah upaya untuk memperbaiki negeri ini, bukan sekedar dengan restorasi atau reformasi, bahkan dengan revolusi. Jadi semua peralatan harus kita kerahkan untuk menjaga dan menerbitkan kembali demokrasi. Saya dari Maumere, tempat matahari bersandar. Dari Maumere, salam untuk Partai Negoro. Rocky Hero. Inilah cara Faisal menghidupkan kewarasan. Selamat datang Partai Negoro. Mudah-mudahan kehormatan dan kemuliaan akan hadir bersama-sama Partai Negoro. Negoro, Negoro, Negoro. Negoro, Negoro, Negoro. Menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada sahabat-sahabat yang hadir di acara launching Partai Nasional Gotong Royong. Salam kemuliaan, salam kasih sayang. Dari hati yang sangat tulus, ketika kita berbicara tentang partai politik, biasanya kan dibuat di tempat yang super mewah. Orang-orang datang dengan jas. Di parkiran hotel-hotel itu penuh dengan mobil-mobil mewah. Tapi di tempat sederhana ini, jiwa-jiwa atau yang disebutkan Haidar Negoro melangkah kaki dalam semangat kebersamaan, dan kemudian kita ketemu di sini menegaskan perpisahan terhadap partai-partai yang berkuasa yang baru kemarin dicap oleh rakyat sebagai partai yang lahir dari rahim kecurangan demokrasi. Kita adalah kelompok partai baru, partai kecil dalam jumlah manusia, tapi memiliki energi besar, memiliki keinginan besar, memiliki banyaknya gagasan-gagasan yang akan kita perjuangkan. Saya memiliki pengalaman yang cukup banyak mengamati dinamika elit dan partai politik. Menurut saya, inisiasi yang dibuat oleh kawan-kawan jurnalis, aktivis, budayawan yang berkumpul di sini, kaum akademis, ini terlalu cepat bergerak. Berangkat dari semangat ini, maka tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan mundur. Ini satu
peristiwa di mana di tengah peringatan 12 Mei, tragedi berdarah 98, melalui semangat yang kebetulan sama tanggalnya, launching partai ini memberitahu kepada seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat kami di luar sana, telah terbentuk pada 14 April wadah dengan nama yang sederhana, Negoro. Inilah rumah rakyat, rumah seluruh orang yang mendaki politik terbarukan. Banyak saya mendapatkan masukan WA, pesan-pesan yang mempertanyakan apa program jangka pendek. Di tempat ini saya mau menegaskan bahwa program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum, untuk membangun supremasi hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan sebuah protokol yang biasa saja untuk mencari elektoral, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penggalangan solidaritas untuk memastikan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Ini satu program yang sederhana. Kalau mau buat partai harus seperti ini kan? Dengan semangat itu kita mulai. Programnya sederhana. Jadi saya sudah terlalu banyak bicara di berbagai media, di berbagai podcast. Saya sangat bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut saya tidak mungkin orang-orang susah, orang-orang menderita seperti kita ini bisa membentuk partai. Tapi hari ini kita hadir dengan Partai Negoro untuk menyatukan semua yang tercerai-berai. Ini adalah rumah bersama untuk politik terbarukan. Dan kita mengatakan selamat tinggal kepada serdadu-serdadu, budak-budak, hulu balang dari partai pendukung oligarki. Di tempat ini adalah penegasan warna. Kalau Anda membenci partai yang mengkhianati rakyat, Anda marah kepada partai-partai berkuasa, maka Anda tidak boleh berada di luar arena yang kosong. Anda harus membuat partai sebagai antitesa, sebagai penegasan bahwa kita memiliki hak konstitusi yang sama untuk berdiri sejajar seluruh ketua umum partai. Jadi semua memiliki posisi yang sama. Kedua, kita sudah bertemu silaturahim. Ini bukan satu peristiwa yang biasa saja. Ini berjalan panjang. Partai ini berangkat berjalan bersama rakyat, duduk bersama rakyat, dan hari ini kita buktikan kita setara, kita egaliter yang mengikat kita pada semangat persatuan dan persahabatan. Dengan teknopolitik kita akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk mengirim pesan yang kuat bahwa hak konstitusi rakyat tidak boleh lagi didelegasikan kepada para garong, para penipu, para pencuri, para koruptor yang mengatasnamakan partai politik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Partai Negoro adalah antitesa. Partai Negoro memang kecil, tapi di sini tidak ada kawanan pencuri, penipu, pengkhianat rakyat. Di sini hanya ada orang-orang yang berhati tulus, yang mengatakan kekuasaan sebenarnya milik Allah dan telah dimanipulasi dalam ruang demokrasi atas nama kekuasaan konsensus politik yang dari pemilu kepada pemilu melahirkan derita, air mata, penderitaan dan segala macam bagi rakyat. Ini semua harus dihentikan. Saya mengajak kawan-kawan untuk mari, ini rumah bersama. Ini kebersamaan. Memang sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Biarkan partai-partai itu bagi kekuasaan, copet-copet APBN, dansa-dansa di kekuasaan,
Partai Negoro mengambil ruang atas dasar panggilan konstitusi bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Lawan! Sebagai cara menunjukkan bahwa partai ini bukan partai yang berunding di ruang-ruang AC, tapi kita akan mengisi ruang-ruang hak konstitusi kita untuk menyuarakan rasa keadilan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia internasional. Hadir di sini ada perwakilan intelektual dari Papua. Telah lama rakyat Indonesia melihat tentara dibunuh secara sadis, polisi dibunuh secara sadis, rakyat Papua dibunuh secara sadis. Kita mohon, ketika semua partai tidak lagi membicarakan kasih sayang terhadap rakyat Papua, maka Partai Negoro menghimbau kepada pemerintah, hentikan semua peluru di Papua, jadikan Papua zona kasih sayang. Inilah bagian dari program-program, misi-misi, ide-ide partai politik. Karena kita membuat negara untuk rahmatan lil alamin, untuk keberkahan bagi seluruh pemeluk agama apapun. Tapi hari ini partai sibuk bagi jatah kabinet, sibuk main proyek, sibuk dengan berbagai game bom politik mereka. Insya Allah, walaupun kita semut-semut yang kecil, kita bukan panu kurap menempel di partai-partai besar. Kami punya eksistensi, kami punya kemandirian, dan kami masih punya idealisme. Saya senang, saya bahagia kepada kawan-kawan yang hadir ini semua. Jangan pernah mundur, jangan takut, jangan gentar. Mereka yang berkuasa atas nama partai politik, menurut data kami isinya kosong. Hanya yang berkuasa 2-3 orang. Silakan dicek. Sisanya itu adalah parade para budak politik. Orang-orang yang hanya datang membawa spanduk, kaos, slogan-slogan untuk mendengar pidato-pidato para ketua umum partai. Partai-partai yang ada di luar sana bukan disebut partai, tidak layak. Mereka paling cocok disebut yayasan untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Setuju nggak? Setuju. Itu fakta. Jadi saya untuk pertama kali membentuk partai politik, berdiri di sini berpidato dalam semangat partai politik dengan apa adanya. Saya berharap awal yang baik ini menjadi roda yang terus berputar dan menjadi perekat para Haidar Negoro, orang-orang pemberani untuk mengatakan sikap bahwa ketiga elit dengan uang yang banyak bisa membentuk partai politik. Tapi rakyat juga memiliki kemampuan yang sama, di mana rakyat menghukum anak presiden membuat partai politik hanya dapat 2,8%. Rakyat juga menghukum konglomerat membuat partai politik 1,sekian%. Rakyat ini cerdas. Bahkan ada partai yang mengatasnamakan agama, simbol keagamaan diusir oleh rakyat, keluar dan terpental dari DPR. Jangan pernah menyalahkan rakyat. Rakyat ini adalah sangat cerdas, sangat tulus. Mari kita bergandeng tangan dalam kesetaraan dan sambut terbitnya politik terbarukan nasional gotong royong. Terima kasih.